Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Baik, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada unit Redmi Note 8. Bukan yang versi Pro ya, teman-teman. Jadi yang versi Note 8 saja. Ini kendalanya drop ya. Ini tidak ada arus sama sekali masuk. Kalau kata yang punya HP, usernya dibilang baterainya ya, jadi gampang ngedrop. Ya kemungkinan besar ini baterai ini kan. Ini saya cek ke HP lain, chargernya bisa, harusnya normal. Nah di sini nggak ada arus sama sekali. Ya ini kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya ya, yaitu tombol ya, tombol Redmi Note 8 hilang ya, ini HP-nya. Jadi sudah dibenerin tombolnya, udah normal, tapi baterainya soak ya baterainya. Dan memang kata usernya ini sudah pernah ganti baterai juga. Nah, kalau kemarin pas dibongkar itu kalau nggak salah baterainya merek yang original, kalau nggak salah yang hampir sama dengan yang orinya untuk warna. Tapi sekali lagi ya teman-teman, kalau baterai yang beredar di pasaran di toko spare part itu tidak ada yang original ya teman-teman, itu semuanya KW ya. Jadi mau merek yang original sekalipun itu ya bukan original aslinya, bukan. Kalau yang benar-benar original itu pasti di service centernya ya, di Xiaomi service center, dan itu pasti ori. Cuman kita nggak tahu apakah masih stok untuk barang-barang yang handphone seri lama. Biasanya kendalanya kalau sudah seri lama ya itu nggak stok mereka. Kalaupun mau itu biasanya kita pesan gitu, nggak langsung ada barangnya, kita pesan dulu seminggu kemudian nanti baru ada gitu ya. Jadi ini HP sudah pernah saya perbaiki bagian tombol ya, tombol powernya rontok plus ganti fleksibel. Nah ini kendalanya baterai drop. Kalau user bilang kembung katanya ya, tapi kita akan coba buka ya. Cara bukanya tadi ya teman-teman, diseset seperti itu sambil dibantu dengan blower, bisa dibantu dengan hair dryer, bisa juga dengan langsung di aliri cairan, boleh minyak kayu putih, bisa juga cairan thinner atau kontak cleaner dan sejenisnya ya. Baterainya ternyata nggak kembung ya teman-teman, ini saya cek rata, nggak ada yang kembung sama sekali. Ini ya mereknya seperti merek aslinya ya, logo Mi dan tulisan sejenisnya lah. Nah ini kalau baterai ya merek apapun ya teman-teman, itu pasti nggak ori gitu ya, ori toko lah, ori ori KW namanya, dan kualitasnya pasti ya jauh beda dengan yang aslinya. Dan ini kata user dicas itu baterai 30% kurang lebih itu langsung drop gitu, baterainya belum habis tapi udah mati. Nah terus ini kemarin terakhir mati, kemudian dicas nggak mau hidup lagi, dipencet power juga nggak hidup. Nah ini sudah pasti harus kita bongkar ya. Oke, ini sudah dilepas untuk penutup mesin bagian atas dan fleksibel. Kita akan cek ya tegangannya teman-teman ya, berapa dia kok nggak mau dicas. 3,28 jelas ya. Kalau tegangannya sudah di bawah itu pasti nggak mau ngisi dia. Jadi minimal charger itu baterainya tegangannya 3,5 ke atas itu baru bisa ngangkat, tapi lebih amannya adalah 3,7. Nah ini sudah saya carikan untuk baterai merek lain tapi kualitasnya bagus ya, merek ya, bisa teman-teman baca ya merek apa ini gambarnya ya. Ini bukan promosi tapi
saya nyari yang kualitasnya lumayan bagus gitu. Biasanya saya pakai yang merek double power ya. Itu nggak ada ya, lagi habis stoknya. Kemudian saya cari toko yang lain, adanya merek ini. Kalau di toko sama merek yang original kayak yang hitam yang sebelumnya terpasang di HP ini. Tapi saya cari yang merek lain saja karena ya saya pernah memakai juga merek yang original dan itu memang bermasalah ya teman-teman. Kadang di cas itu sebentar penuh, tapi sebentar juga nanti habis. Padahal baterai nggak kembung. Nah itu banyak banget masalahnya gitu ya. Nah ini saya coba langsung merek yang lain. Oke ya, nyala ya teman-teman. Bisa, artinya dia mengisi. Dan untuk tombol masih aman. Ini ya, untuk baterai yang tadi terpasang ini sudah ya bahasanya sudah nggak bisa dipakai. Jadi buat teman-teman yang handphonenya ya terkadang diisi sebentar, dicas itu sudah penuh atau awalnya sudah penuh tapi dipakai sebentar langsung habis. Nah itu ciri-ciri baterai rusak gitu. Nah untuk langkah mudahnya ya ganti dulu baterainya. Kalau normal berarti baterainya bermasalah. Dan yang jelas cek tegangan terlebih dahulu. Kalau tegangannya memang di bawah kayak tadi, itu disuntik dulu, dicoba, kemudian dipakai lagi. Kalau masih nggak normal berarti ya sudah harus ganti. Ini sudah saya tempelkan double tip untuk biar lebih nempel di framenya. Oke, ini saya pasangkan kembali untuk fleksibel LCD ya. Fleksibel LCD. Dan ini fleksibel cas dari papan bawah ke papan atas. Oke, ini untuk penutup mesin, jangan lupa untuk dipasang ya teman-teman. Dan ini ketika saya membuka memang sudah tidak ada satu baut ya, jadi ada satu spot baut yang kosong ya, nggak tahu ini dulu hilangnya kenapa ya. Jadi buat teman-teman teknisi yang pemula terutama seperti saya, ini kalau bisa untuk HP itu kalau kita bongkar bautnya utuh sempurna, keisi semua bautnya ya, pas masang kembalikan lagi utuh gitu. Jadi bukan berarti hilang satu pun nggak masalah, yang penting masih kencang, bukan itu ya, tapi lebih ke tanggung jawab aja teman-teman ya. Nanti ya pasti nanti ada efek mungkin lah jangka panjang gitu. Bisa jadi nggak kencang di bagian penutup mesin, akhirnya yang harusnya bisa neken fleksibel atau konektor jadi kendor, kemudian bisa renggang konektornya, mati dan sebagainya. Itu kemungkinan yang terjadi, walaupun kayaknya nggak mungkin, tapi ya untuk jaga-jaga. Oke, ini saya pasang kembali untuk penutup mesin ya. Dan untuk baterai ya, buat teman-teman yang ingin ganti baterai sendiri cukup gampang, yang penting berani bongkar. Kemudian yang tadi ya, kalau ciri-ciri seperti tadi, cepat mati, cepat habis, dicas juga cepat penuh, biasanya itu baterai bermasalah. Walaupun baterainya nggak kembung, tapi kalau keadaannya begitu sudah pasti bermasalah. Mau merek apapun ya teman-teman. Dan untuk merek yang saya gunakan ini, yang warna oranye ini sebenarnya juga nggak menjamin bagus ya, kurang lebih sama dengan yang warna hitam itu ya kualitasnya. Nggak bisa menyamai dengan yang orinya gitu. Tapi ketika saya mengganti baterai merek ya, HP merek lain itu saya juga kadang memakai merek ini karena lumayan bagus ya, awet juga lumayan, jadi nggak terlalu boros-boros amat gitu. Yang jelas untuk pengecasan ya buat teman-teman biar baterainya juga awet, itu kalau bisa ngecas itu jangan
baterainya sudah habis, misal udah 0% atau tinggal 2% baru dicas gitu. Ya, untuk keamanan ya biasanya di atas 20% lah. Minimal itu sudah harus dicas. Dan maksimalnya itu jangan sering-sering untuk sampai mentok 100% begitu. Apalagi yang sering ditinggal tidur ya, teman-teman. Dicas maleman gitu. Terus pagi diambil, itu biasanya efeknya ke baterai. Nanti tahu-tahu kembung baterainya gitu ya. Atau tiba-tiba mati mesinnya. Itu bisa jadi karena ngecasnya di forsir atau di terlalu lama gitu. Jadi kalau ngecas ya, kalau pakai durasi waktu paling lama ya 2 jam itu sudah cabut gitu. Jadi kalau bisa 90 sekian persen itu sudah dicabut untuk keamanan baterai, teman-teman ya. Oke, untuk lem sudah saya bersihkan. Intinya kalau ingin memberikan lem ya teman-teman, ke masang LCD ataupun masang backdoor seperti ini yang menggunakan lem, usahakan dibersihkan terlebih dahulu sebersih mungkin supaya lem yang baru kita tempelkan ini bisa merekat baik gitu. Karena kalau nggak dibersihkan akan ada yang mengganjal gitu, banyak ganjalan, akhirnya nggak rapat nanti framenya. Oke, untuk lem saya gunakan merek apa ini nggak tahu, T7000 mereknya, terserah ya, yang penting bisa merekatkan. Ini saya pakai warna hitam lemnya. Oke, kemudian kita presisikan untuk sisi-sisinya. Lalu untuk merekatkan ini saya gunakan karet gelang ya, karena ya yang murah dan lumayan efisien ya teman-teman, pakai karet gelang. Yang penting hati-hati dalam penggunaan karet gelang ya teman-teman, terutama ketika ganti LCD. Itu pakai karet juga bagus, yang penting disesuaikan dengan keadaannya. Kalau LCD-nya yang LCD KW ya kita untuk ngikat karetnya jangan terlalu kuat gitu. Nah, untuk kondisi ini saya double karetnya saya putar 2 kali biar biar backdoornya itu bisa ketekan kuat ke frame. Karena cuman 1 kali ikat karetnya ya, tidak diputar 2 kali, itu kurang nempel gitu. Jadi masih ngerenggang gitu. Padahal sudah dibersihkan, cuman lebih aman saya doublein seperti ini. Nah, bagian samping seperti ini, kemudian dari bawah ke atas juga kita kasih. Nah, ini baru cuma sekali kali ini. Tapi 3 sisi ya, samping kanan kiri lalu tengah. Ya hampir sama kayak masang LCD ya teman-teman. Nah, ini masih ada renggang sedikit nih, sambil saya rekatkan biar ketahan sama karet. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini saya cas masuk ya, artinya normal. Jumpa lagi ke video berikutnya. Like jika suka video ini, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.